Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa semuanya? Di video kali ini masih bersama Aki Rawing, melanjutkan episode yang kemarin, yaitu menceritakan tentang Aki Rawing mendapatkan 3 teror mistis di perjalanan. Dan sekarang masih di perjalanan lewat uleman atau pengajian juga. Dari dia pulang berdakwah dan mendapatkan satu kisah atau cerita yang sangat lumayan atau sangat ini mah. Tapi disclaimer dulu, yang di sini diceritakan itu mungkin agak sensitif, nama orang dan juga nama kampungnya, terutama nama daerahnya. Kalau orangnya bisa langsung. Kalau orangnya teman yang sendiri mungkin ya, tapi untuk nama daerahnya itu sudah kami samarkan. Silakan Aki bisa diceritakan. Oke, terima kasih Mas Udai. Dan juga kepada yang nanya yang dari anak jalanan, yang dari Jateng ini cerita sepenuhnya begini. Pada bulan Rajab, cuman harinya masih ingat, cuman tanggalnya lupa. Malam Minggu, pada saat itu hari Sabtu malam Minggu, kami mendapat undangan dari seseorang untuk menghadiri acara peringatan Rajaban di satu tempat yang ada di sebelah utara Bojonggambir ke sana. Cukup jauh. Cukup jauh kita namakan seumpamanya di Afrika lah. Afrika. Jangan Afrika kan, terlalu jauh. Nanti orang Afrika nyusul. Oh iya. Ciinyan. Kalau Ciinyan kan masih daerah kita gitu, gak apa-apa lah. Kita namakan saja Ciinyan yang bisa. Ciinyan ya. Iya, Ciinyan. Enak kan nyebutnya. Kalau enggak kita ganti lagi, jangan Ciinyan. Cinteh misalnya. Oh, dari Cinteh. Ya, dari Cinteh. Diundang ke Cinteh, ngaji untuk mengisi peringatan Rajaban. Dan di sana Mamubalik bukan hanya 1 orang 2 orang. Sementara Aki tidak tahu ada berapa penceramah. Nah, setelah acaranya dibuka, baru protokol mengatakan bahwa untuk penceramah malam hari ini ada 3 penceramah. Nanti ada 3 penceramah. Jadi kebudayaan di sana kalau misal ada acara Rajaban, acara pengajian kayak gitu, jadi ustadznya mendatangkan para ustadz lebih dari 1 orang. Setelah tahu itu dan Aki disimpan di akhir. Pamungkas. Sedangkan kan tema yang harus dibawakan, masa orang ya kiai yang pertama membahas tentang ayat ini, kiai yang Aki harus ngomong apa kan itu. Jadi sudah tanda tanya besar dari sana juga. Kok maunya apa ini? Acara diginiin kan gitu. Nah, tapi sudah nggak banyak pertanyaan, cuma dalam hati. Kebetulan Aki kesana ditemani oleh Kang Agus Eot, yang di Nango itu, yang bengkel itu. Dan juga Mang Aceng. Jadi 2 motor ada Kang Agus Eot, ada aku, dan juga ada anak jalanan juga ikut. Anak jalanan ikut, ya benar. Yang dari ini pertanyaan datang atau cerita ini requestan dari seorang fansnya Aki Rawing, anak jalanan yang sekarang di Jateng, yang sekarang lagi di Jawa Tengah, di Purbalingga. Ya, lanjut ikut jadi. Nah, ini Kang Udai. Setelah Aki di sana baru kiai yang pertama sudah selesai. Kiai yang kedua sudah selesai, dan giliran Aki. Tapi sebelum Aki naik ke panggung, ada seorang kakek-kakek sudah tua. Kan ini air untuk Aki sudah ditaruh di sini dari tadinya. Seperti ini kan, ini sudah begini posisinya. Jadi dari Mubalik yang pertama juga air Aki itu udah ada di meja. Ya udah, air kita semua juga, air minum kita sudah pada punya. Ini misalkan airnya punya Udai, ini air punya Aki yang ini. Nah, Aki ini mau minum ini karena sudah dari tadi
Ini ada di depan Aki dan diambil untuk diminum. Tiba-tiba si kakek yang di sana, ajengan ini airnya bukan itu kan. Nah ini tuh. Tiba-tiba dia menawarkan air ke Aki. Bukan nawarkan lagi, ini ditarik, itu diganti, ditukar. Digantikan gitu. Ditukar. Kalau nawarin mah biasa. Nah, biasa. Kalau Ini mah nawarin, langsung ditukar. ini ditarik oleh orang yang ada di samping Aki yang sebelah sana yang sudah aki-aki itu. Udah parubaya lah gitu. Udah aki-aki. Udah aki-aki banget. Udah aki-aki banget, udah sepuh. Sepuh. Udah sepuh, udah memutih. Istrinya 3. Hah? Istrinya 3. Tahu istrinya? Coba deh. Diambil air yang ada di depan Aki, diambil, ditukar oleh air yang dikasih oleh beliau. Tapi Aki tidak banyak ngomong, mau apa maunya? Aki ini apa maksudnya dari Aki ini? Silakan diminum, Pak, jangan kan gitu. Aki mah gak banyak ngomong karena mudah-mudahan nggak ada apa-apa kan gitu dan tidak menaruh curiga apapun juga, udah diminum aja. Dipanggil Aki untuk berdakwah sana. Akhirnya tibalah ke giliran Aki. Langsung. Cuman ada aneh. Biasa kan kalau sudah tidak ada demam panggung, sudah tidak ada demam panggung, sudah tidak ada grogi lagi. Untuk malam hari itu agak berat. Ini berat. Ada apa ini? Berat sama sekali. Oh, jadi ngomong itu Aki tidak seperti biasanya gitu. Tidak, karena berat untuk mengucapkannya berat. Cuman ingat kalau seperti itu ada kalimat Robbis rohli sodri wayasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allahu ya Qawiyu taqwiyata biquwataka wasta'inu billahi wa rasulihi. Itu yang diterima dari guru Aki. Kalau mendapati hal seperti itu jangan panik. Sudah baca Robbis rohli sabri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allahu ya Qawiyu taqwiyata biquwataka wasta'inu billahi wa rasulihi. Sambil memegang rusuk sebelah kiri, ditekan sebelah kanan. Ditekan ini rusuk sebelah kanan. Ya Allahu ya Qawiyu taqwiyata biquwataka wasta'inu billahi wa rasulihi. Nah, setelah itu baru ringan lagi untuk bicara. Itu Aki udah salam belum? Udah salam. Cuman kan dari salam ke muqaddimah biasanya nggak ada jeda. Pada saat itu setelah baca salam untuk muqaddimah pun juga berat. Jadi kalau tahu gitu mungkin Aki sebelum baca salam mungkin ya. Karena suka dibaca setelah salam doa yang itu dimanapun juga. Bahkan ya tidak persiapan mungkin. Setelah baca itu syariatnya baca itu jadi ringan lagi. Cuman kebetulan pas pada waktu itu sudah 11:30 giliran Aki, jadi ada waktu cuman setengah jam buat Aki dakwah. Dan aneh ngomong pun juga entah kemana arahnya. Kalau sekarang mah pada ngerekam. Tapi kalau zaman dulu mah belum ada handphone kayak gini belum. Oh, jadi Aki tuh dakwah tuh ngawur gitu. Ngawur. Aki juga. Aki menyadari bahwa menyadari. Oh, ini ada apa? Udah. Tidak sampai tidak makan dulu karena malu. Perasaan malu. Kemudian sudah pamit dan orang yang undangnya sama Aki juga sampai ngomong begini, Ki kenapa ceramah Aki untuk malam ini kayak beda gitu. Tidak seperti biasa. Itu kata orang yang undang. Karena mungkin orang yang undang bisa jadi karena lihat Aki dulunya sebelum diundang ke sana. Karena orang sini. Oh, yang undang. Temen jadi orang sana kemudian nikah ke orang tetangga Aki. Jadi tahu sama Aki sama gitu. Udah tahu kapasitas kualitas Aki itu sudah tahu, makanya dia berani menghadirkan Aki di sana juga karena tahu di sini
seperti apa. Cuman tiba-tiba pas malam itu karena dia yang bayar juga, dia yang bayar. Aki mah dibayarnya bukan oleh panitia di sana, tapi aku yang bayar katanya ini. Untuk mempromokan maksudnya. Nah, cuman udah nggak apa-apa karena ini ada hal sesuatu yang tidak bisa Aki sampaikan untuk malam ini, biar nanti di rumah saja. Kita pulang saja 2 motor itu bersama anak jalanan, bersama Kang Agus Eot, bersama Mang Aceng, dan bersama Mang Ali. Iya. Naik motor kan 2 motor, berempat kita. Aneh kan, begitu naik motor saja, personelong tiba-tiba itu copot. Personelong REK pada saat itu motornya, iya REK copot. Jadi personelang motor juga ikut copot. Mau berangkat itu sudah copot. Dan untung kan Agus itu bengkel kan? Iya, bengkel. Jadi dia tahu kan untuk mengatasi hal itu. Sudah jalan sampai di Cimawate, namanya Kampung Cicurug. Kata Kang Agus, sudah Kang, kita tidur saja di rumahnya Kang Iid, gurunya Kang Agus, Kang Iid. Pernah udah juga ke Kang Iid? Karena pada saat itu Aki sudah menggigil, badan sudah panas, panas. Bukan menggigil kedinginan, bukan panas dingin. Panas. Kang ini kelihatannya sudah panas, kita ini dulu di Kang Iid. Jam 12. Jam 1 lah, jam 12 dari sana, jam 1 sampai di rumah Kang Iid. Kata Kang Iid, wah kacugak maneh Jang. Kata Kang Iid. Katusuk duri gitu kan. Bahasanya kayak gitu. Kacugak maneh Jang. Ketusuk. Iya Kang, tapi saya agak udah sini saja. Udah. Sampai tidak bisa tidur karena sudah panas. Badan sudah panas. Motor pun juga yang punya Kang Aceng amburadul itunya, isi mesinnya juga sampai di korter seperti yang dikasih Amril. Yang namanya gear apa? Gear. Lahar itu hancur. Sampai ke isi mesinnya. Isi mesinnya juga, sekata Kang Iid, untung kena motor. Maunya bukan ke motor, ini maunya ke Aki, kata Kang Iid. Jadi Kang Iid itu bisa dikatakan juga orang yang kan guru kita. Jadi Kang Iid memang udah tahu gitu maksudnya. Udah tahu, nanya dari mana Jang ngaji, udah saya bilang, atuh. Kalau mau ke daerah sana mah pagar dulu, jangan kosong gitu. Tapi dah kan saya mah, Aki mah tidak punya pikiran apa-apa ya. Nah, sampai yang motor sudah pada rusak. Kemudian Aki pulang ke rumah dan sampai di rumah Aki sakit sampai 5 bulan. Bahkan sudah diponis, kata Pak Dokter Asep, Pak Menteri Asep tahu, yang ada di Ciawi. Karena Aki dari Nango itu digotong, ditandu pakai sarung. Udah kayak ya itulah gitu. Udah karena sudah parah. Sudah parah. Terus kita ini mah panjang ya sampai akhirnya ya. Ini panjang, digotong dari Nango. Kemudian kencing juga sudah keluar darah. Jadi setelah pengajian itu Aki pulang ke rumah dan sakit. Langsung sakit. Jatuh sakitnya benar-benar sakit. Sampai 5 bulan. 5 bulan. 5 bulan. Dibawalah sampai di Kecipurut. Ditandu Kecipurut ke rumah ibu Aki dan bapak. Dibawalah ke dokter ke Ciawi. Pada saat itu di rumahnya Pak Asep. Kan Pak Asep suka menerima rawat inap. Iya. Yang sekarang jadi minimarket rumahnya dirinya. Pak Asep memvonis bahwa ini adalah katanya liver. Penyakit liver.
sudah tidak mampu juga Pak Asep, akhirnya dirujuk lagi ke puskesmas. Pada saat itu ke Pak Haji Dadang, Pak Dadang puskesmas. Di rumahnya Pak Dadang, Pak Haji Dadang, ada Pak Barnas, Iya. almarhum. Ada Pak Barnas guru Aki waktu di sekolah. Lihat, Will katanya. Kok ada Will? Kenapa? Ini sakit harus dirujuk ke TMC, ke sana, ke Singapura. Iya. Emang kenapa, Will? Apa yang terasa? Ini Pak, sakit perut. Ini kayaknya bukan penyakit liver Pak, kata Pak Barnas. Bukan mah. Biar saya yang tangani kalau begini mah. Sudah siap ambulan, supir sudah siap untuk dirujuk. Tiba-tiba datang Pak Barnas, bukan mau nengok Aki, tapi kebetulan beliau lagi ke sana bertemu dan memberi air. Pak Barnas juga sampai muntah. Ketika sudah beres selesai mendoakan Aki, beliau juga ke belakang muntah-muntah di sana. Wah, saya kacugak sih ya. Kata Pak Barnas juga. Di mana ngaji? Gitu. Pertanyaannya sama Seperti Kang Iid. Seperti Kang Iid. Di mana ngaji? Udah dibilang di sana. Matak oge lamun rek init-initan sia. Tong sabong brom. Makanya kalau mau berangkat. Kalau mau berangkat kemanapun harus persiapan. Kata Bapak juga. Udah tak usah dirujuk ke rumah sakit. Tinggal sekarang ke tetangga yang bawa Aki ke sana, ambil daugan kelapa muda, terus ada telur, katanya telur mentah, telur ayam kampung. Cuman jangan dijatuhkan daugannya, harus kelapa mudanya jangan dijatuhkan, harus diikat atau dibawa ke karung gitu dari sana, jangan dijatuhkan. Jadi dari pohonnya jangan dijatuhkan ke tanah, dibawa gitu. Dibawa langsung oleh Pak Barnas dibelah, dikerjain di sana. Itunya air daugannya diminum sama itu telurnya. Seketikanya yang kata Pak Haji Dadang harus sekarang dirujuk ke rumah sakit. Dan kata Pak Asep juga liver. Sudah tidak sanggup Pak Asep. Tapi jadi kata Pak Barnas, ngarokok sih yang mana dah? Ngasih rokok. Garpit masih ingat rokoknya gue Garpit. Sekudu damun geus karasa ngeunah sia cager. Nah, gitu kata Pak Barnas. Kalau ini udah merasa enak. Udah merasa enak berarti kamu sehat. Kalau ini rokok belum ada rasa apa-apanya berarti kamu masih sakit. Udah ini usir pakai rokok ini. Ini pekerjaan orang yang memakai sihir maghribi, kata beliau. Sihir maghribi. Dan untuk mengatasi sihir maghribi itu adalah hijab maghribi. Jadi ada sihir yang paling sudah puncak, kata beliau yang tahu karena Aki mah nggak tahu hal yang gitu. Sihir itu adalah ada yang paling tinggi dari ilmu sihir itu adalah sihir maghribi. Untuk mengatasi sihir maghribi tidak ada apa-apa lagi kecuali dengan hijab maghribi. Terus setelah doakan dikasih air kelapa muda, dikasih rokok. Seketika itu juga lapar. Bukan sehat. Jadi lapar sudah. Betul, ini asli jadi mau makan kan, tadi mah jangankan makan, minum dulu. Jadi minta nasi sama emak almarhumah. Lapar. Alhamdulillah sudah ingin makan dari bayangin 3 bulan. 5 bulan sampai sehat. Jadi 3 bulan mah itu mah yang kritisnya, yang 2 bulan mah masa-masa penyembuhan. Jadi Rajab, Rewah, puasa, Syawal, ketika hapitnya sakit itu pada saat itu. Nah, dikasihlah itu. Kata Pak Barnas, ini kamu kena sihir maghribi. Atau bisa dikatakan santet tertinggi. Santet tertinggi. Tapi jangan takut, ada penangkalnya.
yaitu hijab maghribi. Dan setelah kejadian tersebut, untuk ritual guru spiritual Aki adalah beliau Pak Barnas, cuman sekarang beliau sudah wafat. Semoga diterima iman Islamnya, diampuni segala dosanya. Beliau yang mengajarkan Aki dalam hal itu. Dan untuk hal tersebut ini pengalaman yang sudah Aki alami. Lalu mungkin ini biar para penonton tidak penasaran, sebetulnya yang namanya hijab maghribi itu tidak susah-susah amat. Amalannya hanya bacaan basmalah sebanyak 401 kali sebelum tidur, dan sebelumnya bertawasul ke Syekh Maulana Maghribi. Dan bacaan basmalah tersebut, kata Pak Barnas, ini amanahnya, yang namanya asror basmalah, Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Jadi kesimpulannya, setiap beraktivitas untuk melaksanakan aktivitas yang baik, jangan lupa baca basmalah. Oh, jadi setelah Aki diberikan air kelapa muda dan juga telur. Di sana mulailah proses penyembuhan. Lapar. Lapar. Jadi pingin makan. Jadi lapar, terus setelah lapar Aki makan seperti biasa, dan di sanalah proses penyembuhan sampai Aki benar-benar sehat. Total. Dan berguru Aki kepada Pak Barnas. Seterusnya Aki juga udah dari dulunya juga guru kan. Itu kalau guru di sekolahan. Guru spiritual juga. Iya, jadi setelah makan itu enak biasa gitu. Dan dari situlah sembuh seperti biasa. Yeah. Gitu. Jadi sehat lagi dan tidak terkena lagi penyakit seperti itu mungkin. Dan jangan terkena lagi. Dan sekarang menjadi kehati-hatian. Jadi kalau mau kemanapun, kalau ingat itu, jadi harus diingat itu. Jadi bukan kalau ingat, tapi harus diingat. Harus diingat kejadian itu. Kejadian itu, biar tidak terulang kembali. Jadi suatu kewaspadaan juga bagi yang suka bepergian ke sana kemari juga sekarang belum ada mungkin ya sekarang ya. Jangan. Bukan, maksudnya jobnya belum. Oh, kalau untuk Rajab. Iya. Kalau untuk Rajab, insya Allah mudah-mudahan panjang umur. Tanggal 1 yang udah Aki tanggal 1 Rajab bertepatan dengan tanggal 20 Desember. Sudah ada di tanggal 1. Alhamdulillah sudah ada untuk ke daerah Cilandak. Cilandak itu apa? Yang rumahnya Dedi Cisere, Putra Pasuryana. Kurang tahu. Amang uninya putra sadekang saderek. Hah? Apa lagi nama? Closing. Oh iya. Ke sana untuk tanggal 11 ada acara di Cibangkung cuman siang. Untuk acara 11 Rajab ya. 12 Rajab, 13 Rajab, untuk 30 Desember, 31 Desember, 1 Januari. Alhamdulillah, pokoknya mungkin setelah sekarang jobnya udah ada gitu. Udah ada dan mudah-mudahan sehat dan tidak ada lagi hal seperti itu. Sudah jangan. Sudah jangan. Jadi dari video ini kita mendapatkan banyak sekali ilmu dan juga manfaat Kang. Mulai dari itu sebenarnya dari guru Akang yang dikasih ke Akang kita kasihkan secara cuma-cuma ya ke para seluruh penonton dan penggemar yang suka dengan cerita ini. Jadi buat kalian yang percaya silahkan dihafal, yang tidak percaya juga akan hal kayak gitu itu insya Allah jadi ibadah ya Kang. Kalau ngamalin Bismillah kayak gitu insya Allah jadi ibadah. Baik Bu, jadi buat semua yang nonton itu sangat banyak sekali manfaat. Amin ya rabbal alamin. Di akhir video, di akhir cerita kita mendapatkan bukan ending hanya pelajaran tapi ilmu yang didapatkan. Amin ya rabbal semoga alamin. menjadi manfaat bagi semuanya. Terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa
like, komen, subscribe. dan share ke teman-teman supaya kami lebih semangat membuat video-video seperti itu. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.